Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salam bagi saudara-saudara sekalian di dalam kasih Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat 26, saudara-saudara 27 dan seterusnya sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat 29. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 season sebelumnya, pagi dan siang, saya membahas Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 yang berbicara tentang berita kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara bisa mengikuti kasetnya karena itu bersambung satu sama lain. Bagaimana peristiwa perjumpaan malaikat kepada Zakaria itu dihitung oleh gereja purba. Berdasarkan sumber-sumber sejarah Yahudi yang sejaman. Catatan dari sejarawan Flavius Josephus. Catatan dari Gulungan Puasa, kitab orang Yahudi yang ditulis tahun 150 Masehi. Kira-kira sangat berdekatan 1 abad saja dengan kelahiran Yesus yang disebut Megilot Ta'anit. Tadi pagi kita sudah membahas bahwa pertemuan malaikat Gabriel dengan Zakaria ketika Zakaria diberi tanda bisu itu setelah dihitung jatuhnya pada tanggal 27 antara tanggal 27 bulan Ibrani Elul sampai tanggal 4 bulan Ibrani Tisri tahun 749 Ab Urbi Condita, setelah berdirinya kota Roma. Itu menurut kalender Julian yang dipakai oleh Lukas, yang kalau di tahun sekarang jatuhnya pada tanggal 5 sampai 11 September tahun 3 sebelum tahun yang dihitung selisih 2 tahun oleh Paus Gregorius, tanggalan kita sekarang. Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27 bercerita pertemuan malaikat Gabriel dengan Maria 6 bulan setelah pertemuannya dengan Zakaria. Dengan demikian Yohanes Pembaptis atau Yahya itu usianya 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Maka kalau
Ditambahkan di sini 9 bulan setelah tanggal 11 Tisri atau akhir September atau pertengahan September, itu kalau ditambah dengan 6 bulan bisa dihitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti pada bulan Maret sekitar tanggal 15 itu dicocokkan antara kalender Yahudi yang memakai perhitungan bulan dan kalender kita yang memakai hitungan matahari akan jatuh pada tanggal 15 Maret tahun 2 sebelum tahun perhitungan tarik sekarang ini. Usia kandungan secara wajar itu 9 bulan 10 hari. Jadi kalau dihitung berdasarkan tahun Yahudi, maka setelah bulan Nisan itu sekitar Maret, ditambah 9 bulan 10 hari, itu jatuhnya tanggal 24 atau tanggal 25 bulan Ibrani Tebet. Kalau di tahun matahari, tahun Gregorian yang sekarang kita pakai, 31 Maret plus 9 bulan sama dengan Desember plus 10 hari 25 Desember. Dengan demikian penanggalan Yesus tentang kelahiran Yesus sekali lagi bukan berasal dari dewa matahari. Itu dihitung pertama kali di gereja Alexandria di Mesir tahun 199 Masehi. Ini sekedar ulangan dari khotbah saya yang kedua tadi pada siang hari. Dengan demikian saya simpulkan sebelum membahas ayat-ayat firman Tuhan selanjutnya, tuduhan bahwa Natal merupakan kristenisasi dari perayaan kafir pagan, lahirnya dewa matahari, Sol Invictus, sesuai yang diberitakan oleh Ensiklopedia Britannica, itu terbukti salah dan tidak akurat. Kebanyakan orang-orang Kristen mengikuti ensiklopedia umum ini tanpa check and recheck. Padahal kita memiliki sumber sejarah yang akarnya lebih tua, yaitu gereja-gereja timur. Nah saudara-saudara, pada bulan ke-6 setelah Zakaria ditemui oleh malaikat Gabriel, malaikat menemui Maria dan mengucapkan salam. Maria ingin tahu apa artinya salam itu. Dia mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah inilah yang menjadi dasar dari gereja-gereja mengenai salam kepada Maria. Saudara-saudara, Maria dalam iman Kristen itu di satu pihak ditinggikan oleh gereja Roma Katolik, tapi di pihak lain juga tidak dihiraukan sama sekali. Nah kadang-kadang teologi kita ini juga teologi hasil konflik. Di kalangan Katolik Maria ditinggikan, kadang-kadang hiperdulia atau pemujaan kepada Maria itu kelewat batas, melebihi daripada Kristus seolah-olah, atau minimal bersama-sama dengan Kristus, sehingga ada ajaran tentang Maria penebus bersama Yesus. Tetapi di kalangan orang-orang Protestan karena mungkin reaksi balik terhadap hiperdulia terhadap Maria yang berlebihan di gereja Katolik, Maria sama sekali tidak dihiraukan dalam teologi kita. Jujur kita bisa mengatakan ada gereja Paulus, GPIB Paulus. Ya kan, ada banyak tempat-tempat yang dinamakan namanya Rasul, tapi tidak pernah ada nama GPIB Jemaat Maria, tidak pernah ada. Loh Maria itu terus salahnya apa? Ya kan? Ini gara-gara dia ditinggikan oleh satu aliran, aliran lain mendepak sama sekali seolah-olah tidak ada artinya. Jadi mari kita belajar berteologi yang bukan didasarkan atas konflik masa lampau. Teologi kita ini kan dihasilkan dari konflik. Ketika Protestan muncul yang dikritik Katolik, pokoknya asal bukan Katolik. Sampai sering kali saya berikan contoh, salib saja dipersoalkan. Kalau salibnya orang Protestan itu tidak ada korpusnya, tidak ada gambarnya itu loh. Katanya Yesus sudah bangkit, maka tidak perlu digambar, cuma ada palang saja, palang merah itu. Cuman kalau di kalangan Katolik, ya itu Yesus ada di dalam salib itu. Katanya orang Katolik, ya salib itu dibuat pada hari Jumat Agung, pada Yesus masih tergantung di kayu salib. Protestan bikin salibnya pada saat Minggu Paskah. Jadi Yesus sudah tidak ada lagi. Ini yang sering menjadi teologi konflik kan seperti itu.
rumusan-rumusan dipersoalkan. Nah, padahal sebenarnya tugas dan panggilan kita adalah memberikan jawab kepada orang-orang yang menyalahpahami iman Kristiani tentang siapa Yesus. Bagaimana menjelaskan keesaan Allah, itu sama sekali justru tidak tersentuh. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat dari konteks perbandingan agama, sebetulnya posisi Maria dalam iman Kristen itu mirip dengan posisi Muhammad dalam Islam. Nah, kok bisa? Banyak orang itu mengumpamakan secara salah. Kitab suci Al-Quran diparalelkan dengan Alkitab. Nabi Muhammad diparalelkan dengan Nabi Isa, itu salah. Yang mengatakan salah bukan saya. Ada seorang pemikir muslim besar namanya Syed Husin Nasir. Dalam bukunya Ideals and Realities of Islam, Islam antara cita dan fakta. Dia mengatakan biasanya kita membandingkan Alkitab dengan Al-Quran. Perbandingan seperti ini bisa menolong, tetapi banyak menimbulkan salah paham. Karena apa? Di dalam Islam, wahyu itu menjadi kitab. Firman turun menjadi buku, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Kristen, firman tidak pernah turun menjadi buku. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Lalu posisinya tulisan itu apa? Semuanya ini ditulis kepadamu supaya setiap orang yang percaya kepada namanya memperoleh hidup. Jadi artinya kitab suci itu ditulis untuk menyaksikan siapa Yesus. Bukan sebaliknya. Yesus menyaksikan Alkitab, tidak. Alkitab bersaksi tentang Yesus. Bukan Yesus bersaksi tentang Alkitab. Ini kebalik dengan Islam. Muhammad bersaksi tentang Al-Quran. Bukan Al-Quran bersaksi tentang Muhammad. Karena apa? Antara Quran dan Muhammad tinggi Al-Quran. Karena wahyunya itu menurut pandangan Islam adalah Al-Quran. Muhammad penerimanya. Nah, dalam iman Kristen, firman itu menjadi manusia, penerimanya Bunda Maria. Kira-kira seperti itu. Maka Maria itu perawan. Keperawanan Maria itu membuktikan bahwa Yesus memang lahir dikandung dari Roh Kudus, bukan anaknya Maria secara biologis dari hasil perkawinannya dengan Yusuf. Kan begitu. Keperawanan Maria itu membuktikan kemurnian firman yang menjadi manusia. Dalam Islam, kebutahurupan Muhammad menjadi bukti bahwa Al-Quran itu tidak ditulis oleh Muhammad. Jadi untuk sejajar dengan kesucian Maria, Al-Quran harus dibebaskan dari tuduhan ditulis manusia. Dibebaskan dari tuduhan ditulis oleh Muhammad, maka Muhammad harus buta huruf. Kan begitu. Makanya ada paralel. Dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam bagimu wahai nabi. Di dalam Kristen ada. Salam Maria. Hai engkau yang diberkati. Lalu bahasa Arabnya assalamu alaiki ya Maryam al-adro'i. Mumtali'atan nikmatan rabbu ma'aki. Mubarakati anti finisai wa mubarakatu samaratu batniki Yashu al-Masih. Itu dari Injil semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau dalam Islam ada nyanyian sholawat itu, di gereja timur juga ada nyanyian tentang pengagungan firman yang menjadi manusia, yang kemurniannya dibuktikan oleh Maria yang tidak bercacat celah. Jadi bukan meninggikan Maria, tetapi kesucian Maria sebagai bukti bahwa firman itu benar-benar turun ke dunia tanpa campur tangan siapapun. Maka di dalam gereja timur, di Libanon, di Mesir, di Yordan, di Palestina, itu ada lagu begini. Ya man hiya akram minas sarubim warfa amazdan bi ghairi qiyas minas serafim ya man hiya bi ghairi fasadi walladat kalimatullah
Hakon anaki walidatul ilahiyaki nu'adim. Hakon anaki walidatul ilahi haleluya. Itu di gereja timur, ini bukan pengajian di masjid. Kalau pengajian di masjid tidak ada haleluyanya, ya kan? Nah, baru ini merupakan suatu nyanyian yang membuktikan bahwa dia yang lebih mulia daripada kerubim, yang tak terbanding lebih mulianya daripada serafim, yang melahirkan firman Allah tanpa cacat celah. Penekanannya, Maria itu perawan bukan untuk menyucikan Maryam. Maryam itu suci bukan untuk memuliakan Maria, tetapi Maria suci membuktikan anak yang dikandungnya benar-benar lahir dari Roh Kudus, bukan karena campur tangan seorang laki-laki. Nah, ini teologi yang tidak konflik ini. Ya, tidak ada urusannya dengan memuliakan Maria, tidak ada urusannya dengan membuang Maria. Maria ditempatkan dalam konteks yang seimbang. Ada perannya, tetapi perannya juga tidak dilebih-lebihkan. Kan begitu. Maka dapat dikatakan, loh, apa salahnya Bunda Maria? Apa Bunda Maria itu tidak lebih berjasa ketimbang Paulus, Petrus misalnya? Ya kan? Petrus itu namanya tidak pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama loh. Malah Yudas yang dinubuatkan. Tapi Maria namanya disebut dalam perjanjian lama. Perannya, seorang perempuan perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Di Yesaya pasal 7 ayat 14. Nabi Mika juga menubuatkan itu. Seorang perempuan yang ditentukan untuk melahirkan, telah melahirkan. Berarti peranan Maria, wanita dusun dari Nazaret itu, sudah dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelum kelahirannya, sebagai perempuan yang ditentukan untuk melahirkan. Maka saya katakan justru ini menjadi jembatan dialog kepada saudara muslim, agar orang tidak salah paham terhadap keyakinan iman Kristen. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, di dalam teks ini selanjutnya kita juga membaca bagaimana Tuhan memberikan kabar lewat malaikatnya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Jadi Yesus itu siapa sebetulnya? Seorang anak laki-laki yang dilahirkan Maria, ya kan? Jadi Yesus itu nama firman Allah yang menjadi manusia. Ketika menjadi manusia itulah dinamakan Yesus. Karena pernah menjadi manusia, maka bisa digambar. Karena pernah menjadi manusia, maka bisa disalib. Karena menjadi manusia, maka bisa mati. Siapa yang bisa digambar, siapa yang bisa disalib, siapa yang bisa dicobai, siapa yang bisa mati? Kemanusiaan Yesus Kristus, bukan Tuhan Yesus. Loh, ini jelas, supaya kita bisa menjawab, loh Tuhan kok mati Pak? Masa Gusti Allah mati? Tuhan tidak mati, karena Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 3:15 ayat 18, di sana dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bisakah kita memotret Allah? Allah tidak bisa dipotret, karena Allah itu roh. Roh itu tidak bisa digambar seperti apa. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Allah itu ajaib, Allah itu gaib, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Tetapi Alkitab berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa artinya anak tunggal? Anak tunggal kembali kepada ayat 14 Injil Yohanes pasal 1. Firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatu sara jasadan dalam terjemahan bahasa Arab. Firman itu telah menjadi jasad, telah menjadi manusia, telah menjadi tubuh, telah menjadi daging. Dan diam di antara kita. Wahala bainana. Diam di antara kita.
wa ra'aina masduhu, dan kita telah melihat kemuliaannya. Masduhu masdan lil wahidi minal abi, sebagai anak tunggal yang ada di pangkuan Allah, atau anak tunggal Bapa, anak tunggal Sang Bapa, mamlu'an nikmatan wa haqqan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang disebut anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Firman yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Firman yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu manusia, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, mendung, semua itu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu malaikat, jin, setan, priprayangan, Gandharwa, tetean, nilu-ilu, banaspati, jerangkong, itu tidak kelihatan. Itu pun diciptakan oleh firman Allah. Firman yang menciptakan, firman yang penuh kuasa itu, ditegaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Dia, tanpa firman itu. Firman yang menjadikan segala sesuatu itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu tentu bisa dilihat. Kalau saudara muslim mengatakan, "Loh Pak, kok jadi manusia?" Lah wong firman jadi buku aja sampean percaya kok. Buku itu kan benda mati. Loh apa sulitnya mempercayai firman dari Allah menjadi manusia, makhluk ciptaan yang paling agung di muka bumi? Mestinya kan tidak sulit. Itu seringkali saya ditanya dalam dialog, saya jawab begitu. Oh iya Pak, jadi waktu Yesus mati, Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya jangan kaget dengan saksi Yehova. Loh kalau Tuhan kok mati? Sama dengan pikiran saya satu dengan saya. Ketika pikiran saya direkam oleh Kosun, direkam, kemudian muncul di situ kaset-kasetnya VCD, orang pada nyetel kaset saya, diedarkan di seluruh Indonesia, sampai diedarkan di Aceh, di Papua. Yang mana Pak Bambang itu? Itu yang itu pakai kacamata itu. Yang ditunjuk itu televisi, bener apa salah? Ya bener, tapi juga ya salah. Bener karena hakikatnya TV itu bukan saya. Tetapi benarkah yang terwakili hadir di situ adalah saya? Betul. Maka dapat dikatakan keping VCD itu penjelmaan pikiran saya. Kan begitu kan? Pikiran saya menjelma menjadi keping VCD. Dapat dikatakan nggak keping VCD kaset itu menjelmakan kehadiran saya? Bisa. Tapi kasetnya saya apa? Bukan. Bukan. Yang satu dengan saya bukan keping kasetnya, tetapi pikiran saya satu dengan saya bersama roh saya. Jadi kan saya tetap satu. Lah kalau saya bisa hadir di lebih dari 1 juta tempat di saat yang sama lewat teknologi, apalagi Gusti Allah, kan begitu misalnya. Maka jangan menggambarkan Tritunggal itu seperti H2O. Gusti Allah itu dipadakne uap, air, gas. Gusti Allah kok padakne karo es to Pak piye itu. Ini kan sering karena cara kita menjelaskan tidak tepat. Nah, lewat firman Tuhan itu kita akan banyak belajar. Ada satu nyanyian di gereja timur, begini. Kudusullah, kudusul khawi, kudusul ladzi la yamut irhamna. Kuduslah engkau ya Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami. Kasihanilah kami. Dia yang tak berkematian mengalami kematian oleh wujud inkarnasinya ke dunia, wujud nuzulnya ke dunia. Dia tidak bisa mati, tapi kemanusiaan Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu mati. Loh Tuhan kok bisa mati Pak? Tuhan tidak bisa mati. Gubernur Suryo meninggal. Yang meninggal kan bukan gubernur, yang meninggal kan Suryo. Karena gubernur itu kan jabatan. Ya kan? Presiden Abdurrahman Wahid
meninggal. Yang meninggal itu Gus Dur, bukan presiden. Presiden tidak bisa meninggal. Karena kata Tuhan dalam Alkitab itu jabatan Allah. Nah, jabatan Allah, fungsional Allah itu kuasanya Allah yang dilimpahkan kepada Yesus Kristus ketika dia menjadi juru selamat. Maka dikatakan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, telah dilimpahkan kepadaku. Kan begitu kan? Kalau bahasa Islamnya, wajihan fid dunya wal akhirat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat kan tidak mungkin nabi biasa. Kan begitu, saudara-saudara. Itu logikanya. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan apa? Selanjutnya dikatakan tentang Kristus yang dilahirkan Maria. Ndaklah engkau namakan dia Yesus. Yesus itu bahasa apa? Itu bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani Yeshua atau Yehosua, yang artinya Tuhan datang menyelamatkan. Jadi melalui Yesus Allah menyelamatkan dunia dan segala isinya. Itu maksudnya nama Yesus. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Apa artinya anak Allah? Apa berarti Tuhan itu beranak? Tidak. Kata anak dalam Alkitab itu mengandung beberapa makna. Yang pertama, sebagai gelar penghormatan. Karena yang bersangkutan memiliki otoritas, memiliki kuasa, maka Daud disebut anak Allah. Artinya Daud diurapi menjadi raja Israel yang punya kuasa. Jadi raja-raja Israel dulu disebut juga anak Allah. Yang kedua, anak Allah dalam pengertian umatnya. Anak-anak Allah itu umat Allah. Yang ketiga, anak Allah dalam pengertian memiliki karakter Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Karena Allah itu damai, maka yang lahir dari Allah atau yang keluar dari sifat-sifat Allah adalah umat Allah yang damai. Maka dalam pengertian generik, dalam pengertian umum, Gus Dur itu bisa disebut anak Allah. Dalam pengertian Matius pasal 5 ayat 9. Karena dia membawa damai. Tapi Amrosi, Abu Bakar Ba'asyir itu anak iblis. Karena karakternya tidak membawa damai. Ini pengertian anak Allah yang berikut. Kemudian lagi anak Allah dalam pengertian adoptif. Anak yang diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah. Itu misalnya ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya atau percaya kepada namanya akan disebut anak-anak Allah. Anak yang bukan lahir dari darah, bukan lahir dari daging, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi karena pilihan Allah. Jadi kita semua ini disebut children of God, anak-anak Allah, dalam pengertian karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, firman Allah yang menjadi manusia, dia disebut anak-anak Allah. Karena kita percaya kepada anak tunggal Allah, monogenes theos. Nah, ini maknanya. Jadi bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan. Tidak. Bukan itu maknanya. Kemudian dia akan diwarisi dengan takhta Daud, bapa leluhurnya. Loh, kok punya leluhur? Lah iyalah, karena kemanusiaannya memang keturunan Daud. Apa benar keturunan Daud, Pak? Sekarang ini ada banyak yang memprotes itu. Hubungannya apa dengan Daud sekarang? Yesus itu dapat dikatakan gini, anak Daud, tapi di pihak lain Daud memanggil tuannya. Dalam Injil kan dikatakan itu. Firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Duduk di sebelah kanan itu tidak berarti ada dua kursi. Duduk di sebelah kanan itu artinya dia yang memiliki otoritas tertinggi sebagai raja.
maka duduk di sebelah kanan. Seperti dicontohkan tangan kanan presiden, bukan berarti Presiden SBY tangannya cepot, bukan. Tetapi artinya orang kepercayaan presiden. Loh kalau dia disebut sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya, kata orang Yahudi. Ya, secara firman, Yesus sebagai firman yang menciptakan segala sesuatu, firman itu Tuhannya Daud. Firman itu bosnya Daud. Tetapi ketika menjadi manusia, firman itu lahir dari keturunan Daud. Secara firman, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Tetapi secara biologis, Yesus itu anaknya Maria. Maka ketika diperistiwa di Kana, mau apakah engkau dengan aku, ibu? Waktuku belum tiba. Seolah-olah Yesus tidak menghargai ibunya. Tetapi dia mau tekankan kepada Maria, oke, aku ini memang anakmu secara darah daging. Tetapi mengatasi keanakan secara fisik itu, akulah firman Allah. Yang sudah ada sebelum Abraham ada. Akulah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu yang saat itu menjelma dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah ini makna iman Kristen kita. Maka apa hubungannya dengan Daud? Ketika para gembala itu ditemui oleh malaikat, di sana dikatakan, hari ini, Lukas pasal 2:11, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertama-tama Kristus, kedua Tuhan, ketiga di kota Daud, ya. Kristus itu artinya apa? Kristus itu bahasa Yunani. Aslinya dari bahasa Ibrani Ha-Masyah. Siapa yang disebut Ha-Masyah? Setiap orang yang diurapi dengan minyak, itulah Masyah. Raja-raja Israel diurapi dengan minyak, Masyah. Semua yang diurapi dengan minyak sebagai tanda pelantikan sebagai raja adalah Masyah. Tetapi takhta Daud itu jatuh bangun. Kemudian pada masa Salomo mencapai kebesarannya pada zaman Sulaiman. Sulaiman meninggal terpecah menjadi dua. Ada panglimanya Sulaiman. Ada anaknya Sulaiman, Rababeam dengan Yerobeam, terpecah jadi dua. Satunya mendirikan kerajaan Israel utara berpusat di Samaria, satunya Yehuda berpusat di Yerusalem. Ketika itu pecah, sampai bangsa Israel dibuang ke Babel. Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tepatnya pada tanggal 10 bulan Ab, sekitar tahun 500 sekian sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Israel terpecah-pecah, ketika itu mereka mengharapkan adanya seorang raja yang kekal, yang tahtanya tidak pernah jatuh bangun, sesuai dengan nubuat Daud. Neum Yahweh ladunai, berfirmanlah Tuhan kepada tuanku, Sifli Yemini, duduklah di sebelah kananku. Ruang Maha Kudus, ruangan kudus, halaman. Ruangan Maha Kudus sebelah kanannya takhta Daud. Jadi Allah hadir di ruang Maha Kudus, hadirat Allah ada di ruangan Maha Kudus, sebelah kanannya ruang Maha Kudus adalah takhta Daud. Jadi ketika Allah berfirman, duduklah di sebelah kananku, itu artinya simbol bahwa engkau akan duduk di takhta Daud selama-lamanya. Lalu dari kata Masyah, kata yang diurapi, banyak Masyah, mereka menunggu satu-satunya yang diurapi yang akan datang pada akhir zaman disebut Ha-Masyah. Satu-satunya yang diurapi itu. Siapa namanya Ha-Masyah? Yesua. Maka disebut Yesua Ha-Masyah. Yesus Kristus. Lalu orang Arab menyebut Isa Al-Masih. Al-Masih itu Mesias yang satu-satunya. Karena kata Al-Masih itu asalnya dari kata Masyah. Banyak penafsir Islam yang menafsirkan Al-Masih itu artinya
kulitnya putih kemerahan, nah itu nggak ada nilai sejarahnya itu. Wong jelas Yesus itu orang Yahudi kok. Kalau kulitnya putih kemerahan nggak ada hubungannya. Maka banyak penafsir besar dalam Islam yang kemudian mengartikan sesuai dengan Alkitab, yaitu dia yang diurapi. Sebagai apa? Sebagai raja penyelamat dalam konteks Alkitab. Jadi itu pertama makna Kristus, Mesias. Kedua, makna Tuhan. Jadi Tuhan itu di dalam hal ini bukan ada ilah selain Allah, tidak. Karena dalam Injil sendiri juga ditegaskan, la ilaha illallah. Ayat Injil menegaskan itu sebelum ada agama Islam. Itu Alkitab sudah menegaskan. Wa alla ilaha illallah dalam terjemahan bahasa Arab. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Audeis theos uteros eimiheis bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wa alla ilaha illallahul ahad. Itu dalam bahasa Arabnya begitu. Tapi itu bukan ngaji, itu dari 1 Korintus. Risalatu bulus rasulil awal ila ahli Korintus. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Korintus. Bulus itu Paulus. Karena orang Arab tidak bisa ngomong Paul, yang ngomongnya Bulus. Petrus, Butros. Makanya ada Butrus Gali. Timotius, Timusawus. Ini orang Arab itu memang lidahnya ya seperti itu. Nah saudara-saudara, yang ketiga adalah kota Daud. Bethlehem itu disebut kota damai. Disebut kota Daud. Makanya Presiden Yasser Arafat almarhum, saya masih ingat pada saat sebelum disekap oleh Israel di istananya Ramallah itu, ada Natalan besar sekali di Palestina, pergantian milenium. Saya beruntung pernah tinggal di satu hotel dengan Yasser Arafat. Pernah itu saudara-saudara. Kebetulan saja, karena di Palestina itu ketemu presiden tidak sesulit kita di Indonesia ketemu presiden. Lebih gampang ketemu presiden. Itu Yasser Arafat turun dari liftnya itu, saya pas mau pergi ke gereja Nativity. Saya bersama Pak Anton Lesyangi, ketua DPP Partai Golkar waktu itu. Wah, dia kemudian ajak saya, Pak Bambang, presiden. Rois Palestiniin, kemudian presiden datang. Kita sempat salaman. Lalu dia tanya, dari mana Anda? Sama ajudannya. Saya jawab pakai bahasa Arab, ana min Indonesia. Segala ma Arabia kuais, kau bisa ngomong bahasa Arab. Ahlan wa sahlan fi Palestin. Nah, pada saat malamnya Presiden Arafat, ya setelah itu ya tentu ya, kita kan orang biasa. Terus langsung cepat dia naik mobil dengan ajudannya itu. Kemudian sampai di gereja, ya saya nggak bisa masuk, bukan tamu negara. Dari jauh, itu penontonnya itu dari layar televisi nggak bisa dekat karena datangnya sudah telat. Kalau mau lebih dekat sampai sekarang ke Palestina itu, kalau pas Natalan ya presiden datang karena di sana tidak ada fatwa majelis ulama yang mengharamkan orang Muslim datang perayaan Natal. Karena itu orang Indonesia itu lebih Arab ketimbang orang Arab. Di sana nggak ada fatwa majelis ulama seperti itu. Kalau di sini jangankan sampai hadir perayaan Natal, ngucapin Natal aja nggak boleh kok. Nggak boleh. Saya pernah diwawancara sama Dubes Palestina dan Komarudin Hidayat. Katanya tadi malam itu ditayangkan di Indovision. Itu dulu TVRI yang 2 tahun yang lalu. Dia mengucapkan selamat Natal kepada orang Indonesia, Dubes Palestina itu. Nah, Arafat juga mengatakan begitu. Min madinati salam. Min madinati ra'isus salam. Dari kota damai. Dari kota sang raja damai. Uridu annakulalakum. Yakulu Falestiniyin. Saya ingin berkata kepadamu. Yakulla Falestiniyin. Wahai seluruh orang-orang Palestina. Id milad Said wa amma jadid kulu am wa antum bi khair. Selamat hari Natal dan tahun baru. Sepanjang tahun Anda berada dalam kebaikan. Padahal kulu am wa antum bi khair itu artinya selamat untuk ulang tahun, untuk Paskah, untuk Natal, untuk Idul Fitri. Kalau di Indonesia jadi lagu qasidah. Kulu am
Kulu wa antum bihoir. Anda bisa nyanyi kayak saya ini kalau Anda bisa ngikuti irama unta. Karena apa? Nyanyi Arab itu tidak mudah, saudara-saudara. Jadi makanya saya merindukan ada orang Indonesia yang bisa menciptakan genre musik baru. Genre tarian yang baru. Masa kita njiplak aja terus. Ya kan, tari kabaret njiplak. Tari apa? Ya tapi kalau njiplak lebih bagus gak apa-apa. Omah Irama kan penjiplak itu. Tapi dia bisa menciptakan genre musik baru. Dangdut bukan dangdut, rock bukan rock, tapi orang Madura tidak ada lain kecuali Marama. Ya kan? Artinya dia punya pangsa sendiri. Ini luar biasa kalau mau dikembangkan. Saya ingin mengembangkan sebetulnya musik tradisional, musik barat, musik Arab. Nah, itu luar biasa. Dan anehnya orang Arab itu kalau nyanyi, panjang pendeknya kata itu kan mempengaruhi makna. Malik dan malik itu lain maknanya. Raja dan penguasa, penguasa belum tentu raja. Ilai batlahim nasir munsidin linas bihub lahu linas bihub lahu linas bihub lahu abidin. Lu kok lain? Padahal sembah dan puji Dia sang raja. Itu kan nadanya mayor ya kan. Tapi kalau diminirkan sedikit, abidin. Ikuti irama onta, saudara-saudara, pasti bisa. Jadi kita ini kaya sebetulnya. Kekristenan itu enggak hanya identik dengan musik barat. Kekristenan bisa main keroncong. Bisa juga pakai musik yang yang dance, yang break itu juga bisa break dance, bisa. Tapi mungkin juga bisa kayak tarian bedoyo anglir mendung. Itu tarian sakral di keraton. Saya kepingin bermimpi menciptakan, sayangnya saya bukan penari. Bedoyo sang sabdo kawedar. Itu wong Jawa mesti teko kabeh. Karena apa? Iki tarian sakral. Yang nari ini harus anak yang masih gadis dan masih perjaka. Orang Jawa kan senengan ngono-ngono kuwi. Gitu, langsung dikatakan, "Wah, ini tarian sakral luar biasa." Kira-kira bisa masuk keraton kekristenan itu kalau begitu. Kan begitu kan? Itu ditarikan luar biasa. Karena apa? Saya harus bersaksi saudara-saudara. Beberapa bulan lalu saya ini masuk ke dalam Sleman. Dan beberapa kali ketika saya di Jogja, saya selalu masuk dalam Sleman. Kebetulan yang menjadi pengelola itu rumahnya Pakubuwono ke-10. Yang kemudian dipindah oleh ahli warisnya ke Sleman, Yogyakarta. Sri Sultan selalu berada di situ. Pada hari-hari tertentu dia sarasean, dia ada acara dari situ. Nah, di sana itu yang membuat saya terheran-heran, di antara banyak tahtanya Pakubuwono 10, itu ada takhta yang bersalib. Nah, itu aneh. Saya sudah sampaikan itu di beberapa internet ya. Takhtanya bersalib. Ternyata Pakubuwono ke-10 itu satu-satunya Raja Solo yang percaya Kristus. Dan ini tidak pernah diekspos. Karena apa? Kekristenan itu lebih mengambil jarak dari budaya lokal. Nah, saya ingin menulis ini tapi dengan cara yang lebih cantik. Makanya seandainya kekristenan sudah masuk keraton, mestinya ada bedoyo sang sabdo kawedar. Sabdo kawedar itu hanya firman Allah yang mewedarkan diri. Sang sabdo wus manjalmo dadi manungso. Gitu loh. Ing kala purwa sang sabdo iku ono. Dene sang sabdo itu nunggil kelawan Allah, lan sang sabdo itu Allah. Jumeneng Allah. Ini tidak hanya bisa jadikan genre musik baru, tetapi mungkin juga bisa jadi suluknya pedalangan. Masa suluknya pedalangan itu diambil dari Mangkunegoro ke-4? Itu kan kira-kira baru abad ke-17.
Tahu nggak suluknya pedalangan? Ini orang Surabaya masih ngerti wayang apa enggak kira-kira ya? Tan samar pamoreng sukmo sinuk moyo winahyo ing sepi. Itu kalau saya ambil dari Injil bisa itu. Ing kala purwa sang sabdo. Coba. Bisa. Coba ini orang tanpa terasa kalau ini ayat Injil. Nah, maka kita harus kreatif dalam melayani. Karena itu saya kepingin kalau seandainya ada genre musik baru. Apakah itu keroncong dipadu dengan apa. Itu kan luar biasa. Pak Niko itu lagunya bagus-bagus. Tetapi itu kan lagu-lagu yang ngepop ya. Yang seleranya ngepop itu yang terbaru apa itu? Ya lupa. Karena belum terlalu sering dinyanyikan. Gitu. Tapi lagu-lagunya beliau itu ngepop sekali. Tapi tidak semua orang seleranya ngepop. Ada yang ngerok juga. Ada yang agak ngejazz juga. Lah sekarang coba diciptakan genre musik baru. Yang itu akan membawa orang terberkati. Lagu-lagu kita ini banyak populernya. Saking populernya kadang-kadang saya bingung. Ini lagunya Meriam Bellina apa lagu gereja ini? Itu lagu Kudus, Kudus Tuhan, Kudus namamu. Tiap malam sendiri saja. Kan mirip. Peganglah tanganku roh kudus setiap hari. Itu mirip lagu apa? Ku pejam kecewaku. Coba mirip kan? Siapa yang nurun siapa enggak tahu saya. Tapi artinya kalau kita menciptakan genre musik baru, itu mungkin akan luar biasa bagi gereja. Saya ini sayangnya tidak terlalu pinter nyanyi. Saya mungkin hanya pinter ngaji saja, tapi kalau latihan pasti bisa saya. Cuman kalau nanti saya alih profesi jadi penyanyi rasanya itu tidak bagus lah itu. Saya tetap akan jadi penulis saja. Ketika muncul Ahmadiyah, saya nulis buku ini, Yus Asaf dan Legenda Kubur Yesus di Kashmir. Ketika muncul kesalahpahaman dengan Islam, jangan sebut saudaramu kafir, saya tulis. Ketika saya ingin bagaimana menancapkan pengaruh dari perspektif Kristiani tentang nasionalisme Indonesia, saya nulis Religi Bung Karno. Bung Karno itu banyak mengutip ayat Injil ketimbang Quran kok. Jadi saya tulis, Gus Dur aja bingung kasih kata pengantar. Karena yang kasih kata pengantar presiden waktu itu bukunya laris manis. Padahal di dalamnya ada doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Loh kenapa? Untuk mencerdaskan umat Islam. Bahwa sebenarnya Arab tidak identik dengan Islam. Barat tidak identik dengan Kristen, saudara-saudara. Nah, kita lanjutkan beberapa poin lagi. Kemudian Daud disebut bapa luhurnya, bapa leluhurnya. Benarkah Yesus itu keturunan Daud? Iya kan? Sekarang dipersoalkan. Ada seorang tokoh kiai ya, profesor, doktor Kiai Haji Hasbullah Bakri. Dia mengatakan begini berdasarkan ayat Injil ini tadi kita baca. Maria itu disebut sanaknya Elisabet. Sanaknya Elisabet. Jawab malaikat itu kepadanya, ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Maria sanaknya Elisabet. Pertanyaannya, siapa Elisabet sekarang? Ayat 5, Injil Lukas pasal 1. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Berarti Elisabet keturunan Harun, Maria sanaknya Elisabet. Mestinya Maria keturunan Harun, katanya Hasbullah Bakri. Nah kalau begitu, berarti Yesus bukan keturunan Daud. Karena yang keturunan Daud itu adalah Yusuf, bukan Maria. Padahal Maria
tidak mengandung dari benih Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Lalu Yesus bukan keturunan Daud. Karena itu janji Alkitab, nubuat perjanjian lama batal, katanya Hizbullah Bakri. Nah, serem kan? Nah, kalau yang serem-serem begini lalu dijawab, saudara-saudara. Lalu dia menunjukkan, mana tunjukkan? Di silsilah Yesus. Di situ Lukas pasal 3 ayat 23, Yesus disebut anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dan seterusnya. Berarti Yesus anak Yusuf. Lalu di dalam Matius disebutkan bahwa Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus, anak Yakub, anak Matan, dan seterusnya. Berarti silsilah Yusuf itu keturunan Daud. Lah padahal Yusuf itu kan bapak angkatnya, bukan bapak fisiknya Yesus. Ayo gimana sekarang jawabnya? Berarti Maria juga keturunan Harun. Padahal di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15, seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Siapa nabi ini? Yesus dari Nazaret. Dia menjadi Musa yang baru, pembebas yang baru, Paskah yang baru. Bukan lagi Paskah pembebasan dari tanah Mesir, tapi Paskah pembebasan seluruh umat beriman. Lah enggak cocok lah. Saudara di antara saudaramu, saudara Musa. Musa dari suku Lewi. Harun dari suku Lewi. Sementara Yesus dari suku Yehuda. Cocok. Tapi karena Yesus bukan keturunan Daud, katanya Hizbullah Bakri, batal firman ini. Kan gitu kan? Nah, jawabannya apa? Pertama, kata yang diterjemahkan sanakmu itu disebut Elisabeth Hesugenis. Kata sugenis itu bukan hanya berarti sanak secara darah, tetapi juga sanak secara darah lebih luas. Maka Paulus juga menggunakan kata sunggenis dalam pengertian saudara sebangsa. Karena kitab mengatakan di tengah-tengahmu, di tengah-tengah saudara bangsa Israel, di tengah saudaramu, di 12 suku-suku Israel. Pas, gak jadi masalah. Loh, lalu apa benar Yesus itu keturunan Daud? Betul, karena Maria itu keturunan Daud, bukan keturunan Harun. Kenapa kau disebut sanak? Ini saudara sebangsa, tetangga desa. Itu saudara sebangsa, makanya kalau tanya begitu, tanya orang Batak, jangan tanya orang Jawa. Batak itu sesama tobing saudara semua, walaupun gak kenal. Iya kan? Batak itu atas hutang galung, semua kenal hutang galung itu saudara. Tapi kalau di Jawa, baru saudara itu, kalau bisa disamakan, oh ini asalnya dari ini, keturunannya ini, 2 keturunan sudah hilang. Apalagi Naruto dan Naruto, jauh sekali. Ya kan? Nah, ini sanak bukan dalam pengertian sanak, dalam pengertian hubungan keluarga dekat. Tapi sanak keluarga bangsa. Sanak keluarga di Bethlehem, Nazaret, gitu loh. Kemudian silsilah Yesus itu ada 2 seolah bertentangan. Bacanya jangan hanya sedikit, bacanya harus lebih luas lagi. Silsilah Matius itu menunjuk Yesus dari jalur bapak, karena secara hukum bapaknya Yesus itu Yusuf secara hukum, tetapi secara darah dia bukan anaknya Yusuf, tapi anaknya Maria. Karena itu kalau diteruskan ayat itu tadi, dapat dikatakan misalnya ayat 31. Jadi terus nama-nama itu dari ayat mulai 23. Anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dan seterusnya. Ayat 31. Anak Milea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi keturunan Daud dari Natan, Maria itu. Sementara di dalam Injil Matius itu Yusuf keturunan Daud dari Salomo. Maka di situ dijelas Yakub, Matan, Eliezer, dan seterusnya, Rahabeam, Salomo, Daud. Jadi Yusuf itu keturunan Daud dari Salomo, Maria keturunan Daud dari Natan. Masalahnya, kenapa kok di sini anak Yusuf bukan anak Maria? Karena perempuan tidak boleh masuk dalam silsilah.
Itulah budaya patrilineal, budaya Yahudi. Maka yang dimunculkan dalam silsilah nama bapak angkatnya, tapi itu silsilahnya Maria. Inilah perlu belajar Alkitab kita dengan teliti, saudara-saudara. Sebab kalau nggak teliti, ini bingung kita. Nah mungkin saudara-saudara kalau dengar saya ini diomong nih Pak Bambang itu opo. Tapi saya ingin ngomong begini. Suatu saat kalau Anda menghadapi benturan, Anda tidak kaget lagi. Karena kita sekarang hidup beriman itu jangan mau enaknya saja. Kalau ngomong berkat itu kan paling enak berkat itu ya. Di mana-mana gereja isinya berkat, 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 berkat. Kapan memikul salibnya? Kapan mikirnya? Kapan kita harus mewujudkan siap sedialah memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab kepada kamu dari pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Supaya setiap orang yang memfitnah hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ini kita realisasikan. Sekarang ini adalah era bagaimana iman Kristen menunjukkan jati dirinya. Tidak perlu kita bersembunyi, tidak perlu kita malu. Pangkatmu apa malu mengakui Yesus? Mestinya kan Yesus yang malu mengakui kita. Amin, saudara-saudara. Sudah saatnya berita Natal ini mempermaklumkan kepada seluruh dunia bahwa dia juru selamat segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, segala budaya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mensyukuri firman Tuhan ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri menyambut firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita nyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami. Nanti Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa firman Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Dia telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.